Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah, pemirsa MTTV dan pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Kalau kita menyimak berita yang ada di televisi maupun media sosial dengan segala komentar yang ada, maka serasa atmosfer bangsa kita ini serasa begitu panas karena berisi caci maki dan permusuhan, saling melaporkan, saling mengancam, saling mengkritik dan seterusnya. Padahal kita yang mayoritas beragama Islam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam ikatan tali agama Allah dan dilarang berpecah belah, dilarang bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, kalian semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Walkuru ni'matallahi alaikum il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian berada di jurang api neraka, kemudian oleh Allah dijinakan hati di antara kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian dijadikanlah kalian itu atas nikmat Allah sebagai orang yang bersaudara. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tentu kita semua sepakat bahwa persatuan itu penting. Sebagaimana semboyan yang sering kita dengungkan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, persatuan mutlak atau wajib hukumnya bagi suatu bangsa yang ingin berjaya. Namun, seringkali keinginan kita untuk bersatu dipandang dari sudut pandangnya sendiri yang memaksa orang lain untuk sama bersatu di dalam kelompoknya, tetapi tidak mau menghargai perbedaan, tidak mau memahami, mengerti orang atau kelompok yang lain. Sehingga terkadang yang terjadi, yang muncul adalah ajakan untuk membangun persatuan, tetapi di satu sisi sambil menebar kebencian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tiada kejayaan tanpa persatuan, tiada persatuan tanpa keadilan. Sementara yang menjadi akar perceraian dan permusuhan itu adalah kezaliman. Ini mungkin satu kalimat yang ingin kami sampaikan untuk menggambarkan apa yang terjadi. Yang terkadang kita begitu sukar untuk membangun persatuan ini. Di situ kita bisa bersatu, tidak mungkin bisa bersatu kalau tidak ada keadilan. Sementara yang menjadikan kita berpecah belah, bercerai-berai itu seringkali karena di situ ada unsur kezaliman di dalamnya. Lalu bagaimana jamaah sekalian kita bisa membangun persatuan? Yang pertama, semua itu berawal dari niat. Kita itu betul-betul berniat untuk membangun persatuan
ataukah hanya jargon saja? Kalau hanya jargon, maka yang muncul seperti ungkapan saya tadi, mengajak persatuan, tetapi yang terjadi sambil menebar kebencian. Namun ketika kita betul-betul sudah niat, sungguh-sungguh untuk membangun persatuan, tentu akan diiringi dengan sikap perbuatan kita yang penuh dengan kehati-hatian untuk bisa merasa, untuk bisa memahami apa yang dirasakan, apa yang terjadi dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun persatuan? Kita bisa menyampaikan di antara hal yang bisa membangun persatuan itu adalah kita berupaya untuk menjauhi buruk sangka. Ketika masing-masing individu maupun kelompok itu sudah diliputi oleh sikap atau sifat buruk sangka, maka akan sulit untuk membangun persatuan. Allah sendiri sudah mengingatkan supaya kita itu berhati-hati dengan prasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah dosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan juga janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan buruk sangka ini bertalian dengan kedustaan atau hoax dalam istilah yang berkembang sekarang ini. Buruk sangka bertalian dengan kedustaan dan juga perpecahan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna, fa innal dhanna akdzabul hadis." Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Wala tahassasu, janganlah saling mencari berita kejelekan orang lain. Wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian itu berlaku saling membenci di antara yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, sabda Rasulullah ini juga memberikan tips kepada kita tentang bagaimana kita bisa membangun persatuan agar tidak banyak berburuk sangka, agar jangan suka mencari berita kejelekan orang lain, agar tidak saling memata-matai, tidak hasad dengki. Nah, seseorang kalau sudah hatinya diliputi dengan kedengkian, maka kebaikan-kebaikan orang lain itu tidak akan bisa terlihat di matanya. Yang di pelupuk matanya adalah kejelekan-kejelekan. Dan juga nanti akan diiringi dengan perbuatan untuk bagaimana berusaha menjatuhkan dan terus mencari, menggali informasi tentang keburukan, kejelekan orang lain. Itulah yang terjadi ketika kita sudah mengidap penyakit hasad. Kemudian bagaimana cara yang lain agar kita terhindar dari banyak berburuk sangka ini? Syekh Abdullah Muhsin Al-Abbad yang mengutip ucapan dari Abu Qilabah Abdullah bin Yazid Al-Jurmi itu memberikan satu masukan bagaimana kita bisa menghindari banyak buruk sangka, yakni carilah alasan positif dari perbuatan, kelakuan orang yang mungkin kita anggap bahwa dia melakukan perbuatan yang buruk. Carilah alasan positifnya. Jangan lekas berburuk sangka. Oleh karena itu beliau mengatakan, idza balaghaka
an akhika syai'un takrahuhu. Jika sampai kepadamu sesuatu yang engkau benci dari saudaramu, faltamis lahu uzra juhdaka, maka berusahalah dengan keras untuk mencari alasan atau uzur. Alasan apa yang kira-kira bisa mendasari kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi kalau ada berita yang tentang saudara kita yang menurut kita buruk, yang tidak kita sukai, maka carilah alasan yang kira-kira bisa mendasari bahwa itu pantas ia lakukan karena punya alasan. Fa illam tajid lahu udhron, namun jika engkau tidak mendapati satu alasan, faqul fi nafsik, maka hendaklah engkau mengucapkan dalam dirimu sendiri, la'alla li akhi udhron la a'lamuhu. Boleh jadi dia, saudaraku itu, memiliki satu uzur, satu alasan yang aku tidak mengetahuinya. Jadi itu diantara tips atau cara agar kita dijauhkan dari banyak berburuk sangka kepada orang lain adalah carilah alasan positif yang membenarkan mengapa dia berbuat seperti itu. Kemudian bagaimana kita membangun persatuan? Janganlah mudah menyebarkan berita yang tidak jelas, yang berpotensi untuk memecah belah. Kafa bil mar'i kaliban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia senantiasa menebarkan berita setiap apa yang ia dengar. Kemudian yang terakhir, untuk membangun persatuan maka haruslah ditegakkan keadilan dan haruslah dihindari kezaliman. Prinsip ini wajib dalam semua level, ya, baik itu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sampai kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Haruslah ditegakkan keadilan dan dijauhi kezaliman sehingga tidak akan timbul perpecahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.